soal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal persiapan seleksi mandiri ITB, khususnya untuk mata pelajaran fisika, di mana kita fokuskan di topik yang pertama adalah tentang mekanika, di mana soal-soal yang kita bahas dalam video kali ini masih berupa dasar-dasar dari rumus-rumus mekanika. Jadi ikuti pembelajaran kita dari satu video ke video berikutnya, dan kita akan upgrade tingkat kesulitan masing-masing soal, sehingga dari soal yang mungkin kamu sudah lupa rumusnya, akan terbiasa dan bisa digunakan ketika menghadapi soal-soal dengan level yang lebih tinggi atau soal-soal tipe HOTS. Kita mulai dari rumus atau soal pertama. Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Kemudian jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6 adalah berapa? Mungkin yang belum atau sudah tidak terbiasa karena menghadapi SNBT dalam beberapa bulan terakhir ini persiapannya, kita perhatikan dulu beberapa data ataupun nilai-nilai angka yang diberikan di soal. Pertama diberikan bahwa percepatannya itu adalah 3. Kita tuliskan, kita diberikan nilai A sama dengan 3 per meter per second kuadrat. Kemudian benda bergerak dari keadaan diam, itu mengindikasikan bahwa kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Ditanya ketika T-nya sama dengan 6, berapakah VT dan S-nya. Kita kembali ke rumusnya dulu, bahwa untuk rumus GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Dan karena diberikan nilai A dan nilai T, maka untuk mencari VT-nya kita gunakan rumus nomor 1, dan untuk mencari jaraknya kita gunakan rumus nomor 2. Kita gunakan untuk yang VT sama dengan V0 ditambah AT. Berarti V0-nya adalah 0, kemudian A-nya 3, T-nya 6, berarti hasil adalah 18 meter per second. Kemudian untuk mencari jaraknya, kita gunakan S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat, di mana V0-nya tadi adalah 0, dikali T-nya 6, ditambah setengah kali A-nya adalah 3, dan T-nya 6 kuadrat. Ini menjadi 0, tambah setengah kali 3 kali 36. Kita coret jadi 18 kali 3, 54. Berarti jawaban yang benar adalah 18 meter per second V-nya dan jaraknya 54. Ini satuannya salah ketik ya, seharusnya 54 meter saja. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal kedua. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan, ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak 75. Jadi karena dia mengalami perlambatan, A-nya negatif, dan rumusnya kita gunakan tadi yang rumus ketiga ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS karena dia mengalami perlambatan. Kita perhatikan bahwa jarak kecepatan mula-mulanya 30 menjadi 15, berarti VT-nya 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat kurang 2 kali A kali S-nya adalah nilainya 75. Berarti dari sini kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Kita pindahkan yang minus 2A kali 75, berarti 150A ke sebelah kiri. Berarti 150A sama dengan 30 pangkat 2, 900 dikurang 15 pangkat 2, 225. Nah, kita bagi 15 saja nih. Dibagi 15 jadi 10A. Ini bagi 15 jadi 60. Ini bagi 15, 15. Berarti 10A sama dengan 45. A-nya sama dengan 4,5. Negatif ya karena perlambatan. Kemudian tanya, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Ini mengindikasikan bahwa dari tadi yang V-nya sudah 15 akan dihentikan sampai 0. Kita lanjut lagi rumusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2S. Jadi 0 sama dengan 15 kuadrat kurang 2 kali 4,5 dikali S. Kita pindahkan menjadi 9S sama dengan 225. S-nya menjadi 225 dibagi 9, 25 meter. Artinya kalau kita gambarkan gambarannya seperti ini. Dia ada 3 kondisi, di mana mula-mula V0-nya sama dengan 30. Dalam jarak 75 meter dia akan menjadi 15. Kemudian dari 15 ini sampai dia berhenti, V-nya sama dengan 0. Berapa lagi jarak ditempuh? Ternyata jaraknya adalah 25. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Seandainya ditanyakan dari awal partikel tersebut akan berhenti dengan jarak total berapa, maka yang dijawab adalah 75 tambah 25. Jadi ada beberapa kemungkinan versi pertanyaan yang bisa ditanyakan.
Kita lanjut, sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per second menjadi 15 meter per second dalam jarak 40 meter. Jarak total yang ditempuh mobil sampai akhirnya berhenti. Nah, ini berarti kita gunakan tadi konsep yang di soal sebelumnya. Jadi kita gunakan rumus yang sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS. Jadi kita gambarkan dulu ilustrasinya supaya mempermudah. Ada mobil di 3 titik, di mana di awal dia 25 meter per second menjadi 15 meter per second dalam jarak 40 meter. Berarti kita bisa langsung masukkan 15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 2 kali A kali jaraknya 40. Pindahkan 80A sama dengan 625 kurang 15 kuadrat 225. 80A sama dengan 400. A-nya sama dengan 5. Dan karena ditanyakan adalah jarak ditempuh mobil sampai berhenti, kita bisa tinjau langsung 25 ke 0 ini dengan menggunakan nilai A-nya 5. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS. 0 sama dengan 25 kuadrat kurang 2 kali 5 kali S. Berarti 10S sama dengan 625. S sama dengan 625 dibagi 10 menjadi 62,5 meter. Dari titik yang 25 sampai 0 ini membutuhkan jarak pengereman sejauh 62,5 meter. Maka jawabannya adalah di option B. Kita lanjut. Kecepatan sebuah mobil dituliskan sebagai fungsi waktu T dinyatakan oleh oleh persamaan V sama dengan 40 tambah 0,5 T kuadrat tambah 2T. Ditanyakan adalah percepatan mobil pada saat T sama dengan 2 second. Konsepnya adalah ketika diberikan suatu posisi, ditanyakan kecepatan itu diturunkan, dari kecepatan ke percepatan itu juga diturunkan. Sebaliknya, kalau dari percepatan ke kecepatan itu diintegralkan, dari kecepatan ke posisi itu juga diintegralkan. Nah, karena di sini diberikan V dan ditanyakan A, kita menggunakan turunan. Jadi percepatan itu dirumuskan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita turunkan terhadap fungsi T. 40 diturunkan menjadi 0, 0,5 T kuadrat berarti 0,5 kali 2 kali T pangkat 1 tambah 2. Berarti A-nya sama dengan kita kalikan jadi 1 T tambah 2. Dengan keterangan bahwa pada saat T 2 detik, berarti A pada saat 2 detik sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2, menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah option D. Kita lanjut. Sebuah pesawat terbang seperti pada gambar ya bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second. Berarti V-nya sama dengan 200 meter per detik. Melepaskan bom dari ketinggian 500, berarti ini ketinggiannya adalah 500 meter. Jika bom jatuh di B dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah jarak AB? Jadi kita perlu mengukur terlebih dahulu berapa waktu yang dibutuhkan bom ini untuk sampai ke tanah. Kita rumuskan gerak jatuh bebas H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti 500 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita peroleh 100 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya 10. Artinya dia memerlukan waktu dari saat dilepaskan sampai ke tanah dalam waktu 10 detik. Kemudian kita cari berikutnya adalah jarak horizontalnya, X-nya. Berarti si Vx kali T, di mana kecepatan horizontalnya sama dengan kecepatan horizontal si pesawat, berarti 200 meter per second dikali waktunya 10, berarti jawabannya adalah 2000 meter. Maka demikian kita dapat jawabannya adalah di option E. Dari beberapa soal yang kita tampilkan, ya, semoga bisa memberikan referensi ulang, menggambarkan kembali rumus-rumus mekanika dasar yang mungkin sudah kamu lupakan. Dan untuk memperoleh atau mempelajari soal-soal mekanika yang selanjutnya, jangan lupa untuk mengikuti channel ini, subscribe, like, share kepada teman-teman kalian, dan kita nanti bahas soal-soal mekanika dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu kamu memahami soal-soal dan memperbesar peluang kamu lulus di seleksi mandiri ITB. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.